Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam alaihim, salam damai sejahtera tanpa batas bagi kita semua. Yang saya hormati, para pejabat negara, para pejabat pemerintahan, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh intelektual yang saya cintai dan kasihi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, para senior dan junior, serta seluruh rekan-rekan seperjuangan sebangsa dan setanah air. Pada situasi yang serba darurat ini, kami dari grup The Top Men in Strategy Leadership, The Old Soldier, Old Leader, partisipan, menat asa negara dan bangsa, terpanggil untuk turut serta berpartisipasi di sini bukan untuk menjadi oposisi, walaupun nantinya ada kritikan membangun demi keselamatan bangsa. Berpartisipasi untuk memberikan saran masukan berupa pemikiran strategik atau strategic thinking dan tindakan strategik atau strategic action untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan mencari solusi mengatasi serangan virus COVID-19 yang mematikan ini. Saran-saran dan masukan yang ingin disampaikan secara garis besar melalui pendekatan fix the problem, find the solution, not blame each other, disusun dengan sistematika sebagai berikut. Problematika yang dihadapi saat ini yang akan disampaikan sebagai pengantar. Kemudian solusi pemecahannya, find the solution, yaitu melalui apa konsep pemikiran strategis, konsep tindakan operasional, konsep tindakan taktis cepat dan teknis, serta standar operation, roadmap yang harus diaplikasikan di lapangan. Selanjutnya nanti terakhir adalah atensi dan harapan. Sebelum kita membahas lebih detail sebagai pengantar, sebaiknya diawali oleh suatu pemikiran strategis. Mengapa proses pengambilan keputusan kita terlambat dalam menghadapi serangan virus COVID-19 ini? Saya garis bawahi kata kita, artinya kita semua, you and me. Kita semua tidak luput dari kesalahan di dalam menghadapi serangan virus COVID-19 ini. Faktor-faktor penyebabnya antara lain. Pertama, kita tidak mau belajar dan menyikapi dari kejadian-kejadian di masa lalu, baik dalam menghadapi bencana alam atau bencana lainnya dan bencana sebagai akibat perbuatan manusia. Padahal kejadian bencana yang saat ini kita alami hampir sama dengan bencana yang pernah terjadi di masa lalu. Bahkan kita tidak menyadari bahwa kita sedang menghadapi ancaman krisis yang akan menimpa bangsa dan negara ini. Kita dapat menyaksikan bahwa krisis yang mengancam masyarakat, penduduk di ASEAN dunia sedang dan akan dihadapi adalah pembantaian dan pembasmian nyawa besar-besaran secara massal melalui perang, konflik yang berkepanjangan, bahkan korban nyawa manusia lebih banyak dibandingkan di era perang dingin. Juga akibat katastrofik berupa bencana alam dan buatan, kelaparan, kekeringan, dan serangan wabah penyakit oleh berbagai macam bakteri dan virus yang sangat buas sebagai binatang buas yang menakutkan dan mematikan. Tetapi ada pembunuh yang paling buas dan kejam, serta lebih dahsyat yang mampu menimbulkan jutaan korban manusia, yang namanya adalah kepemimpinan, atau kita kenal dengan nama leadership, yang di dalamnya terdapat sang pemimpin leader dan yang dipimpin follower. Krisis kepemimpinan saat ini lebih darurat dari darurat bencana itu sendiri, sebab dalam kepemimpinan, kepedulian merupakan mata air kehidupan bagi rakyat atau yang dipimpinnya, sedang ketidakpedulian merupakan jeritan hati dan air mata bagi mereka. Kita dapat menyaksikan kondisi yang lebih memperhatikan saat ini,
Tatkala kita sedang bersatu menghadapi situasi serba darurat, malah kita sibuk berdebat, saling menyalahkan, dan sibuk pencitraan, bukan mencari solusi yang terbaik. Seharusnya fix the problem, find solution, not blaming each other. Katanya bersatu melawan serangan virus COVID-19 sebagai kita bisa bersama. What we will become. Rekan-rekan seperjuangan, sebangsa dan setanah air, perlu disadari bahwa sejak awal sebelum virus COVID-19 ini menyerang, kita semua sudah salah karena kita gagal melakukan mitigasi, yaitu pencegahan dan persiapan. Berdasarkan kriteria standar kesiapan dan kesiapsiagaan menghadapi krisis emergensi, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk dalam kategori tingkat 1 dengan ada kesiapan operasional dan kesiagaan operasional dalam rangka menghadapi krisis bencana virus, walaupun kasus yang diakibatkan virus sudah berapa kali terjadi. Yang kedua, tidak ada latihan yang intensif. Yang ketiga, bersifat reaktif, tindakan baru ada setelah kejadian atau krisis. Keempat, tanpa struktur organisasi dan tugas serta fungsi yang komprehensif, holistik dan terintegrasi. Budget manajemen krisis dianggap terlalu loks, hanya menghabiskan anggaran. Anggapan dari akibat krisis tidak besar dampaknya. Manajemen krisis atau skenario terburuk dan terbaik hanya dipikirkan oleh 1-2 organisasi tertentu saja. Perlu menjadi perhatian kita bersama. $1 pada saat mitigasi bisa menghemat jutaan dolar pada saat terjadi darurat atau emergensi. Standar kesiapan dan kesiapsiagaan tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat 4 dapat dilihat. Kemudian pada saat virus sudah menyerang, kita tidak menyiapkan organisasi komando operasi tanggap darurat, gabungan terpadu. Gabungan terdiri dari ketiga angkatan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dan terpadu dengan instansi terkait lainnya serta seluruh stakeholder di bawah satu komando secara terstruktur, mulai komando strategi di tingkat nasional dan komando operasional di tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan kecamatan, secara cepat menghadapi serangan virus yang mematikan ini. Sebagai bukti, pemerintah baru membentuk Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Virus COVID-19 pada bulan Maret, sementara virus sudah merajalela sejak bulan Desember di wilayah Indonesia. Sangat disayangkan, Ketua Gugus Tugas tidak mempunyai wewenang komando, hanya bisa menghimbau karena nama organisasinya dipimpin oleh ketua dan kepala BNPB sebagai ketuanya. Keterlambatan ini karena adanya peranggapan bahwa virus ini tidak akan menyerang Indonesia karena wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis. Bangsa Indonesia kebal terhadap virus. Kita sudah punya pengalaman menghadapi berbagai macam virus dan krisis, jadi tidak perlu ditakutkan dengan serangan virus ini. Padahal seharusnya tetap waspada dan mengantisipasi kemungkinan skenario terburuk dan terjelek, dan memikirkan cara bertindak untuk merespon kemungkinan terjadi krisis yang diakibatkan serangan virus COVID-19 ini. Berpikir how to survive agar menjadi pemenang, bukan menjadi korban. Ketika banyak korban nyawa anak bangsa yang sekarat, dihantui rasa takut baik fisik maupun mental, malah kita saling menyalahkan dan konflik sesama anak bangsa. Pada saat seperti ini muncul konflik dan benturan paradigma das-mundasku tanpa benchmarking atau patokan yang standar dalam manajemen penanggulangan bencana terhadap serangan COVID-19 ini. Di antaranya konflik antara eksekutif, yaitu konflik paradigma. 1. Konflik antara eksekutif pemerintah pusat dengan eksekutif pemerintah daerah, yaitu konflik paradigma antara lockdown dengan unlockdown, antara lockdown dengan karantina wilayah.
Kemudian disusul dengan konflik antara eksekutif dengan legislatif di tingkat pusat maupun di daerah, yaitu konflik paradigma implementasi perundang-undangan yang ada. Undang-undang darurat, undang-undang kebencanaan, dan undang-undang karantina atau undang-undang kesehatan. Konflik antara eksekutif dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama terjadi saling debat dan saling menyalahkan. Selanjutnya ada konflik antara tokoh agama dengan tokoh agama di dalam sesama agama. Dengan banyaknya pernyataan lebih takut kepada virus daripada kepada Tuhan. Konflik antara munculnya berbagai dari relawan untuk bertindak sendiri-sendiri tanpa terkoordinir dengan baik. Kalau para elit saja pada ribut, bukankah akan menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan antara rakyat dengan pemerintah? Hal ini dapat menyebabkan timbulnya masalah yang lebih darurat yang dikatakan dengan istilah chaos dan pengambilan keputusan oleh masing-masing individu di kalangan masyarakat sonder pemerintah. Muncul juga berbagai pendapat, antara lain penanganan darurat ini segera diserahkan kepada militer. Pemikiran pemberlakuan darurat kesehatan masyarakat dan tindakan pembatasan sosial berskala besar yang kita singkat dengan PSBB, serta munculnya pemikiran pemberlakuan darurat sipil. Bahkan ada yang menyarankan seharusnya sudah darurat militer. Adanya tuntutan kepada pemerintah agar segera mengambil keputusan lockdown atau karantina wilayah atau karantina parsial. Penanggulangan serangan COVID-19 ini seharusnya dilakukan berdasarkan doktrin yang didukung perundang-undangan yang valid. Sebaiknya lebih mengutamakan doktrin yang berisi ajaran yang mengandung prinsip-prinsip atau ajas-ajas yang sudah diyakini kebenarannya, atau paradigma manajemen yang berdasarkan patokan standar atau benchmark yang sudah teruji, daripada mendiskusikan peraturan perundang-undangan dalam mengatasi situasi darurat yang dihadapi. Padahal cara menghadapi serangan virus yang mematikan ini bukan dengan undang-undang. Memang undang-undang diperlukan, tetapi untuk mendukung implementasi doktrin yang ada. Muncul juga informasi yang simpang siur dari berbagai media, baik media yang resmi maupun media yang tidak resmi, dan juga individu. Penyebaran informasi lebih menakutkan dari sebaran virus. Rekan-rekan seperjuangan, sebangsa, dan setanah air, kita memiliki tugas pokok, mission yang sama, sesuai dengan amanat atau perintah pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, yang salah satu diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam menghadapi serangan virus COVID-19 ini, tugas pokok ini seharusnya dijabarkan menjadi tugas kebencanaan, yaitu menyelamatkan rakyat sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Inilah yang kita katakan what mission we must do. Tugas ini masih harus dianalisa untuk menemukan rumusan tugas-tugas yang terkandung dalam menentukan tugas-tugas yang lebih diutamakan, mana yang prioritas, mana yang menjadi tugas tambahan yang diperlukan. Inilah yang kita katakan what task we must do. Kedua, proses pengambilan keputusan yang bertele-tele, berubah-ubah, dan ragu-ragu, serta terkesan terlambat dan merupakan reaksi spontanitas tanpa konsep pemikiran strategis yang jelas dan konsep tindakan respon cepat dan nyata yang harus segera dilakukan di lapangan. Perlu diingat bahwa keputusan memang mengandung risiko, dan untuk mengurangi risiko diperlukan suatu konsekuensi. Keputusan itu persamaannya risiko plus konsekuensi. Kenapa pemerintah ragu-ragu mengadakan lockdown? Karena khawatir risiko dan konsekuensinya terlalu besar yang akan dihadapi. Kita dapat menyaksikan cara bertindak pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Ragu-ragu dalam mengambil keputusan apakah lockdown atau unlockdown. Karantina wilayah terbatas hanya sampai tingkat kecamatan
Dan cara bertindak terakhir, munculnya kebijakan pembatasan sosial skala besar, atau nanti entah apa lagi cara bertindak yang akan diputuskan. Kita tidak punya kepercayaan diri dalam mengambil keputusan cepat sebagai negara besar yang sebenarnya kita mampu mengambil keputusan secara mandiri untuk mengatasi serangan virus COVID-19 ini tanpa menunggu keputusan cara bertindak negara lain atau meniru cara bertindak keberhasilan dan kegagalan negara lain dalam menghadapi serangan yang mematikan virus COVID-19 ini. Bukankah ketahanan nasional masing-masing negara berbeda astagatranya, baik dari trigatra maupun pancagatranya? Pengalaman itu hanya bisa dijadikan sebagai referensi, tetapi bukan merupakan guru yang terbaik. Sebagai contoh, ketika Daud menghadapi Goliat, apakah Daud memiliki pengalaman berperang menggunakan pedang dan tameng yang digunakan oleh Raja Saul dan panglima perangnya? Tetapi cukup dengan katapel, Goliat mati dan pasukan Filistin kocar-kacir. Selain itu, tidak ada kesatuan komando, kesatuan kendali, kesatuan komunikasi, kesatuan koordinasi, kemudian penyampaian informasi dan intelijen yang tidak akurat. Karena bertaburnya informasi, bertaburnya komando yang diberikan. Ada komando dari Mendagri, ada komando dari Menkes, ada komando dari berbagai macam, ya, yang tidak berwenang seharusnya. Karena sudah dibentuk komando gugus tugas, itu artinya semua komando wewenang di bawah komando gugus tugas. Yang jelas komando penuh ada di tangan presiden. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak memiliki Dewan Keamanan Nasional yang sering disebut National Security Council, yang mempunyai tugas yaitu menyusun strategi keamanan nasional, National Security Strategy atau strategi nasional yang dikenal dengan Grand Strategy. Dan fungsi Dewan Keamanan Nasional ini bisa bertindak sebagai penasehat dan badan koordinasi di bidang keamanan baik pada saat damai maupun pada saat krisis. Yang lebih memperhatikan lagi bahwa ada anggota legislatif Komisi 1 yang berkoar-koar lewat media bahwa keamanan nasional belum urgent. Bahkan banyak tokoh-tokoh intelektual yang menolak keberadaan Dewan Keamanan Nasional DKN. Bahkan ada pendapat kita tidak memerlukan strategi keamanan nasional di bidang kesehatan. Padahal keberadaan Dewan Keamanan Nasional DKN merupakan suatu kebutuhan mutlak bagi setiap negara, bangsa di era demokrasi dan globalisasi. Ketiga, hampir semua kita tidak memahami dan mampu mengimplementasikan paradigma manajemen kebencanaan dan doktrin-doktrin yang ada seperti doktrin pertahanan, doktrin militer, dan doktrin ketahanan nasional, serta doktrin-doktrin lainnya, baik secara universal maupun kekuasaan yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Manajemen kebencanaan sering disebut siklus manajemen kebencanaan kurang menjadi perhatian. Hanya sedikit organisasi dan institusi yang mau memikirkannya. Hal ini dibuktikan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta jajaran tidak memiliki rencana tindakan menghadapi kontingensi atau yang sering disebut contingency plan untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman yang akan terjadi. Kalau ada, tidak mungkin kita bertindak dengan secara terdadak dan ada aksi baru ada reaksi. Minimal kita bisa mengurangi korban yang terpapar dan meninggal jika kita sudah mempunyai rencana kontingensi. Demikian juga pemahaman tentang doktrin yang ada, hanya sedikit yang mau mengimplementasikannya. Sebagian di antara kita lebih fokus kepada perundang-undangan daripada doktrin. Padahal serangan virus COVID-19 ini tidak bisa diatasi dengan undang-undang, tetapi dengan doktrin yang didukung oleh perundang-undangan. Bukankah kita sedang dalam keadaan perang? Dan bahkan menurut informasi dan intelijen yang berkembang, walaupun belum bisa dijadikan fakta, tetapi sudah dapat dijadikan sebagai suatu peranggapan atau asumsi bahwa kita sedang menghadapi serangan senjata biologis berupa virus COVID-19. Hasil rekayasa yang belum kita tahu sumbernya sampai saat ini.
Jika virus bukan merupakan senjata biologis, maka penanganan bencana yang diakibatkannya merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan sebagai leading sektor, dibantu oleh instansi negara dan instansi terkait lainnya, serta stakeholder sebagai supporting sektor. Demikian sebaliknya, jika virus digunakan sebagai senjata biologis, maka hal ini merupakan tanggung jawab Kementerian Pertahanan dan Militer dibantu oleh instansi terkait lainnya. Dalam doktrin terdapat ajaran-ajaran berisi prinsip-prinsip dan ajas-ajas yang fundamental, serta diyakini kebenarannya telah teruji, bahkan sudah tertulis dengan tinta darah di berbagai peperangan dan pertempuran, harus dijadikan sebagai acuan untuk digunakan dalam penggunaan kekuatan dan kemampuan yang tersedia untuk menghadapi setiap ancaman. Mengabaikan ajas-ajas, prinsip-prinsip yang fundamental tersebut sama saja kita menghadapi kegagalan dan mengundang resiko yang akan kita hadapi. Sayangnya hanya sedikit yang mau dan mampu mengimplementasikan secara nyata di lapangan. Bahkan banyak yang berpendapat doktrin hanya membingungkan. Padahal bangsa dan negara setiap saat sedang mengalami perang. Perang di segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan ajaran doktrin pertahanan, serangan COVID-19 yang mematikan ini telah menembus yang namanya batas depan daerah tempur. Kita singkat dengan BDDT, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari pos depan umum yang bertugas menyampaikan informasi intelijen sebelum virus ini menyebar ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas ini seharusnya dilaksanakan oleh para duta besar beserta jajarannya, termasuk arti pertahanan yang ada di kedutaan mereka masing-masing. Selanjutnya, virus ini sudah menyerang yang namanya pos depan tempur, ya, yang kita singkat PDT, yang bertugas menyampaikan informasi dan intelijen serta tindakan mitigasi pencegahan agar serangan COVID-19 ini dapat dicegah di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia. Tugas ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat beserta aparat terkait lainnya. Hal ini dikarenakan virus ini menyebar secara masif dari berbagai penjuru di seantero wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, virus juga menembus yang namanya pos pengamanan setempat yang sering kita sebut dengan PPS, yang bertugas menyampaikan informasi dan intelijen serta melakukan tindakan pencegahan dan pengamanan di wilayah di mana kemungkinan awal serangan COVID-19 ini terdeteksi dan menyebar di wilayahnya masing-masing. Tugas ini harusnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat dengan jajarannya dan instansi terkait yang ada di daerah mereka masing-masing. Saat ini penyebaran virus sudah menembus daerah belakang, daerah komunikasi, baik di lingkungan komunitas maupun keluarga. Bahkan serangan COVID-19 yang mematikan ini sudah sampai di depan pintu rumah dan ruang keluarga masing-masing individu. Rekan-rekan seperjuangan, sebangsa dan setanah air. Selanjutnya, pada penjelasan berikut ini adalah tentang konsep pemikiran strategis dalam proses pengambilan keputusan. Konsep pemikiran strategi ini seharusnya dilaksanakan sebelum berbagai ancaman menelan korban, yang sering kita sebut perencanaan strategis berupa rencana kampanye atau rencana kontingensi untuk menghadapi ancaman. Kalau menghadapi ancaman militer disebut rencana kampanye militer. Sedangkan khusus untuk menghadapi serangan virus COVID-19 ini disebut rencana kampanye kontingensi bencana menghadapi virus COVID-19. Penyusunan perencanaan strategi melalui suatu proses pengambilan keputusan di setiap strata atau level, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, bahkan sampai RW dan RT.
bahkan sampai pada komunitas tertentu dan keluarga. Strata pengambilan keputusan dalam perencanaan kampanye kontingensi ini harus dijabarkan menjadi berbagai rencana operasi sesuai dengan berbagai macam tugas-tugas untuk mendukung tugas pokok, khususnya untuk menghadapi serangan virus ini disebut rencana operasi tanggap darurat. Oleh karena operasional tanggap darurat ini melibatkan semua komponen bangsa, maka sebaiknya disebut operasi tanggap darurat gabungan terpadu. Gabungan artinya melibatkan ketiga angkatan, darat, laut, dan udara. Sedangkan terpadu melibatkan instalasi terkaitnya seperti polisi atau seluruh pemangku kepentingan stakeholder termasuk relawan. Setelah pembahasan berbagai problematika yang sedang dihadapi, ada beberapa saran masukan sebagai solusi pemecahan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menghadapi serangan COVID-19 ini. Antara lain, 1. Perlu segera dibentuk Dewan Pertahanan Keamanan Nasional di level nasional beserta keanggotaannya. Tugas Dewan ini adalah untuk menyusun konsep kebijakan what to do dan strategi how to do yang jelas, bagaimana cara menggunakan sarana kekuatan dan prasarana yang tersedia dalam rangka penyelamatan rakyat Indonesia sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Tentunya perlu dilakukan analisa secara nasional apa yang menjadi kerawanan kritis yang akan kita hadapi, kemampuan kritis yang dimiliki oleh pemerintah pusat, kebutuhan kritis yang diperlukan melalui analisa kendala dan upaya-upaya yang perlu dilakukan dengan menganalisa hambatan yang diketemukan dan bantuan yang diperlukan serta analisa peranggapan yang belum menjadi fakta. Sebagai gambaran, salah satu kebutuhan kritis yang diperlukan saat ini adalah kepemimpinan yang memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara serta kasih sayang sesama anak bangsa dengan semangat persatuan dan kesatuan sebagai semangat juang untuk bersatu menghadapi serangan virus yang mematikan ini. Yang kedua, merumuskan cara bertindak di level nasional berdasarkan analisa strategis tersebut serta merumuskan tugas-tugas yang harus dilaksanakan secara nasional. Cara bertindak yang disarankan bahwa operasi yang dilaksanakan secara serentak di semua strata dengan menggunakan acuan pendekatan manajemen siklus kebencanaan dan doktrin pertahanan. Yang ketiga, membentuk komando operasi tanggap darurat kebencanaan secara gabungan dan terpadu baik di level nasional maupun di level daerah, provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan pemerintahan terkecil, dan memberikan kewenangan komando, kendali, komunikasi, koordinasi sesuai dengan stratanya berdasarkan kebijakan strategi nasional yang telah diberikan. Keempat, komando operasi tanggap darurat ini juga melakukan hal yang sama dalam penganalisan tugas-tugas berdasarkan situasi kondisi di wilayah operasi yang menjadi tanggung jawabnya. Kan seperjuangan, sebangsa dan setanah air. Berikut ini kita akan membahas bagian terpenting operasi tanggap darurat, konsep tindakan strategis operasional, taktis dan teknis serta prosedur di lapangan. Konsep ini dalam doktrin secara universal disebut sebagai kepemimpinan militer yang sering diistilahkan dengan singkatan SITUPA. Artinya si itu situasi, U itu tugas pokok, pelaksanaan, P itu pelaksanaan, serta administrasi logistik, komando, kendali, komunikasi, koordinasi, intelijen dan informasi. Ini disebut kepemimpinan militer mulai di tingkat komandan regu sampai tingkat panglima TNI. Perlu diketahui bersama bahwa setiap komando harus mampu, pertama, menganalisa perkembangan situasi dan kondisi terkini, what was, what is, dan what next, terkait dengan kendala dan hambatan yang dihadapi untuk menemukan upaya-upaya yang perlu dilakukan dan bantuan-bantuan yang diperlukan, meliputi
analisa kerawanan kritis yang dihadapi dari ancaman penyebaran virus, kemampuan kritis kondisi saat ini yang harus dimiliki sebagai gambaran kritis kondisi saat ini yang harus dipenuhi. Kemudian analisa peranggapan, beberapa anggapan asumsi yang belum menjadi fakta, yang perlu menjadi bahan pertimbangan. What if, apabila terjadi, jika terjadi. Kedua, menganalisa tugas pokok atau mission untuk menemukan tugas-tugas dalam operasi tanggap darurat yang menjadi tugas pokok. Contoh adalah kalau tugas pokoknya adalah Komando Operasi Gabungan Terpadu Penanggulangan COVID-19 beserta jajaran dan perkuatannya menyelenggarakan operasi tanggap darurat menghadapi serangan virus COVID-19 mulai bulan Maret sampai dengan akhir bulan Mei 2020, beralih ke operasi selanjutnya atas perintah di wilayah daerah yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka menyelamatkan rakyat sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Hasil analisa tugas pokok mission berdasarkan manajemen krisis tersebut, maka ditemukan berbagai macam rumusan tugas-tugas, antara lain dapat dilihat, sedangkan konsep manuvernya berdasarkan doktrin pertahanan, maka kita harus melaksanakan yang namanya pertahanan secara semesta, pertahanan rakyat semesta. Berarti pertahanan itu berdasarkan kewilayahan, kerakyatan, dan kesemestaan. Tentunya dengan manuver berdasarkan doktrin atau dasar-dasar pertahanan. Pertama, pertahanan itu harus disusun secara mendalam dan berlapis, mulai dari rumah masing-masing atau individu masing-masing sampai dengan kewilayahan. Sebagai gambaran, saya mau beritahu apa tindakan pribadi, individu, atau keluarga menghadapi serangan virus yang sudah berada di depan pintunya. Salah satu tindakannya adalah spiritual action. Bagaimana mereka mempunyai iman melalui doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, physical action. Bagaimana mereka membatasi tamu yang datang. Bagaimana mereka menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan seperti cuci tangan, alat sanitizer, dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana individu itu meningkatkan imunitasnya masing-masing agar mereka mampu menghadapi serangan virus yang tidak mereka lihat sama sekali. Kemudian pertahanan juga harus dilakukan dengan saling membantu antara sesama kita yang ada, sesama instansi, bahkan antara regional dan internasional. Pertahanan juga harus disusun secara keliling karena virus corona yang mematikan ini bisa datang dari segala penjuru. Pertahanan harus memiliki kesatuan komando, kendali, komunikasi, koordinasi, informasi, dan intelijen yang sering kita sebut K4I2. Atensi, dengan manajemen kebencanaan dan doktrin yang ada, sistematika pemakiran kita seharusnya didasari what was happen in the past, apa yang terjadi di masa lampau. What is going on, apa yang sedang terjadi saat ini. What next, apa yang akan terjadi di masa mendatang. What if, apa yang akan terjadi jika kita menemui kegagalan atau tidak sukses, bahkan korban semakin banyak. Selanjutnya pada saat krisis ini, kita semua anak bangsa dituntut menunjukkan kemampuan dan integritasnya untuk menghadapi serangan virus COVID-19 ini, agar korban tidak berjatuhan lebih banyak lagi. Sebenarnya untuk mengatasi ini sangat sederhana. Seperti kata Gus Dur, begini aja kok repot, ya. Kemudian Grandmaster Strategi Barat yang namanya Clausewitz mengatakan strategi operasional taktik adalah simple. Keep simple. Simple is the best, but the simple thing is difficult. Seandainya kita bisa melakukan ini secara masif dan serentak, semua anak bangsa terpanggil untuk melakukan tugas-tugas sebagai individu
itu sudah banyak membantu. Kita harus sadar bahwa sekarang sudah banyak dokter yang meninggal, perawat medis, bahkan sekarang sudah kewalahan menghadapi jumlah korban yang terpapar, bahkan jumlah yang belum terpapar. Tentunya kita pasti mempunyai harapan. Kita harus yakin bahwa krisis ini pasti berakhir. Karena krisis merupakan sesuatu yang musiman. Dan tidak ada krisis yang tidak ada akhirnya. Seperti slogan menyatakan, badai pasti berlalu. Krisis juga membawa harapan dan motivasi semangat persatuan dan kesatuan sebagai semangat juang untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Krisis juga memberikan pelajaran kepada kita agar kita tidak lengah tetapi selalu waspada untuk menghadapi berbagai krisis berikutnya. Keledai saja tidak mau jatuh pada lubang yang sama. Kenapa kita mau? Saya Brigjen TNI Purnawirawan Junias Marpel Lumban Tobing, MSc, mantan Kepala Pusat Pengkajian Strategi Mabes TNI periode 2008 sampai dengan 2012 sebagai jabatan terakhir sebelum purna tugas dari TNI, dan pernah bertugas selama 13 tahun di staf operasi Mabes TNI serta menjadi dosen di Sesko TNI, Sesko Angkatan Darat, Laut, dan Angkatan Udara, dan pernah juga menjadi narasumber di berbagai kegiatan seminar fokus group discussion baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Demikianlah episode pertama. Nanti akan kita lanjutkan pada episode kedua. Secara detail konsep operasi tanggap darurat sudah saya buat tersendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. God bless Indonesia. God bless kita semua.